Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabi wa azwaji wa zurriyatihil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila hadratu arwahil awliya wal atqiya wan nuqaba wan nujaba wal aqtab wal abdal syarqan wa gharban. Wa fi muqaddimatihim Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila hadrati arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immati ila simal a'immatal arba'ah al-imam Abu Hanifah wal imam Malikan wal imam Syafi'iyya wal imam Ahmad bin Hanbalin wa ghairahum min sa'il mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin was sufiyatil mutakallimin khususan al-imam Abu Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu ila hadratu arwasi asatizatina wali walidina wali ajdadina wali jaddatina wali masyakhina wali ashabil huquq alaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin serta para pendengar yang mengikuti majelis taklim dari Masjid Agung ini, dimanapun Anda berada, marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat karunia-Nya juga kita dapat hadir melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mestinya lanjutannya adalah tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sampai terjadi harus dengan sistem bermazhab. Sistem bermazhab itu
yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kajian kita masuk dalam ruangan itu, tapi ini karena suasana sekarang ini kita dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Saya agak transit dulu membahas yang ada kaitannya tentang kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang itu sudah 80 tahun yang lalu. Masalah menyikapi kemerdekaan yang kita raih 80 tahun yang lalu itu ada kaitan dengan sikap pemahaman dari ulama-ulama yang tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semua pengikut-pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib bersyukur kepada Allah SWT karena kita diberikan nikmat oleh Allah SWT. Kemerdekaan ini nikmat dari Allah. Bayangkan ketika kita belum diberi nikmat oleh Allah tentang kemerdekaan, kalau kita dengar cerita dari nenek-nenek kita, buyut-buyut kita, mereka banyak menyimpan cerita-cerita bagaimana susahnya di zaman penjajahan sebelum Indonesia merdeka. Kita dijajah oleh bangsa lain. Ada Jepang, ada Belanda. Malah sebelum-sebelumnya bangsa lain menjajah bangsa kita Indonesia. Bahkan kejadian itu sudah puluhan tahun. Bahkan berabad-abad. Nah, mensyukuri kemerdekaan ini, sadari betul bahwa kemerdekaan kita ini adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Kalau tidak Allah memberikan nikmat kemerdekaan ini, mungkin kita masih di alam penjajahan yang barangkali keadaan suasana di masa itu ya ada yang merasakannya itu kejam, para penjajah itu. Ada yang merasakannya pemaksaan. Jadi bangsa Indonesia diperlakukan oleh penjajah dengan susah payah. Nah, dengan kemerdekaan 17 Agustus itu hilang masa penjajah itu. Penjajah itu tidak lagi menguasai Republik Indonesia ini. Hal yang demikian wajib kita sadari, itu nikmat Allah.
Kita merdeka ini nikmat Allah. Berikutnya ada semacam pemikiran, saya tidak mau bersyukur. Kenapa? Sebab kendak, bahasa kita Palembang, kendak aku tuh, uang kita bangsa Indonesia tuh Islam galau. Tidak ada yang tidak Islam. Mungkin ada Pak pemikiran dan kemauannya seperti itu. Karena tidak Islam galau, sepertinya dia tidak mensyukuri nikmat Allah yang maha besar ini. Bayangkan Pak, kemerdekaan ini diakui, bukan Islam galau. Bangsa Indonesia ini terdiri dari macam-macam agama. Kita memang maunya, inginnya Islam galau. Padahal Pak, orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya yang dinilai dengan kualitas iman kepada Allah SWT, dia sadar bumi Indonesia ini waktu masih penjajah dulu agamanya bermacam-macam. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, yang mungkin agamanya tidak jelas, ateis mungkin, wallahu a'lam. Jadi kondisi yang sebenarnya sebelum merdeka ini adalah bangsa Indonesia bermacam-macam agamanya. Kalau melihat suku, wah sukunya banyak sekali itu di Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa suku. Artinya apa? Kalau kita perdalam lebih jauh, bumi Indonesia ini, tanah air Indonesia ini bukan milik orang Islam semua. Itu yang harus kita sadari. Bumi kita Indonesia itu milik dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Agak kurang perasaan iman kepada Allah kalau maunya bangsa Indonesia ini Islam galau, gak kati agama lain. Mengapa saya katakan rasa imannya tidak mendalam dengan sebenar-benar iman, sebenar-benar takwa? Sebab apa? Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia tahu diri. Apa tahu dirinya? Bumi tanah air Indonesia ini bukan punya aku dewe. Dengan bahasa lain, uji wong Islam yang mengaku dia Islam, bumi Indonesia ini adalah milik bermacam suku, bermacam agama, bermacam corak bahasa, perilaku. Nah, karena dia beriman kepada Allah, dia tahu diri Indonesia ini milik bermacam-macam
suku, bermacam-macam bangsa. Kalau pulaunya, ribuan pulaunya, banyak sekali. Nah, yang demikian itu, kalau orang betul-betul beriman, sadar dia, ini bumi Indonesia ini milik bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Kalau begitu, ada hak. Bukan orang Islam semuanya yang menghaki bumi ini. Bumi kita ini hak dari orang yang mungkin Hindu, mungkin Buddha, mungkin Kristen, Katolik, dan sebagainya. Bukan cuma orang Islam galau yang menghaki bumi Indonesia ini. Apalagi kalau kembali kepada ayat Al-Quran. Allah menjadikan manusia ini dari laki-laki, kemudian dijadikannya juga ada perempuan. Dijadikan oleh Allah ada bangsa-bangsa, ada suku-suku. Bahkan kalau lihat Quran, di bumi ini ada syariat dari Nabi Adam, syariatnya mungkin berbeda dengan umat Nabi yang lainnya. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, berbeda perilakunya mengamalkan agama ini. Tapi untuk yang orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap imannya satu, yaitu agama tauhid, menyembah Allah. Kalau yang agama yang berbeda, nah di sini bukan Allah, bahkan malah ada yang menyembah kayu. Ada yang menyembah matahari. Bermacam-macam Pak Tuhan mereka. Nah, bagi Indonesia berbeda. Indonesia sesembahannya Qul huwallahu ahad. Allah namanya hanya satu, orang agama lain berbeda. Nah, kalau nak nuruti kehendak dewe, kemauan dewe, keinginan dewe, semua orang itu hanya menyembah Allah saja, tidak usah nyembah lain-lainnya itu. Di bumi Indonesia ini tambah keras lagi kalau dilarang menyembah bukan Allah, dilarang beragama bukan Islam. Tambah parah lagi Pak. Padahal orang Islam ada rambu-rambunya. Satu, dia sadar bahwa Indonesia itu milik bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Ketahuilah, kalau milik orang banyak, jangan nak kena dewe, jangan nak syariat Islam baik. Tapi kalau orang yang beriman, dia sadar, oh, aku ini hidup di tengah-tengah orang yang berbeda-beda agama, berbeda-beda ketuhanannya, berbeda-beda cara beragamanya. Yang ini kadang-kadang tidak kita sadari, karena menggebu-gebunya ingin supaya Islam ini tegak, Islam ini lebih banyak lagi, ketinggalan rambu-rambu itu.
Sehingga maunya di dunia ini harus Islam semua. Di Amerika harus Islam semua. Di Afrika harus Islam semua. Di benua lain itu harus Islam semua. Padahal Allah sendiri menciptakan berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda jenis, berbeda agama. Nah, rambu-rambu agama kita jelas habis baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Apa kata Allah? La ikraha fiddin, Al-Baqarah ini. Apa artinya? Jangan ada pemaksaan untuk memeluk agama ini. Nah, ini yang tidak diangkat kadang-kadang oleh orang-orang yang ambisi maunya Islam syariat Islam, Islam syariat Islam. Padahal agama rambunya la ikraha fiddin, jangan ada pemaksaan. Kalau mereka mau mengikuti agama Anda silakan. Kalau tidak mau jangan ada pemaksaan. Dakwah boleh, beritahukan ya silakan, tapi jangan memaksakan. Itu keyakinan siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Sadar mereka, tidak mau dipaksakan orang agama lain itu harus syariat Islam. Tidak mau dia. Tanyakan dengan ulama-ulama Ahlus sunnah wal jamaah. La ikraha fiddin. Jangan ada pemaksaan-pemaksaan terhadap orang yang berbeda agama. Yang demikian itu menunjukkan tanda kita bersyukur terhadap Allah atas kemerdekaan, karena kemerdekaan kita ini diberikan Allah banyak suku, banyak jenis, laki-laki, perempuan, bahkan mungkin ada banci dan sebagainya. Terima itu kehendak Allah, ketentuan dari Allah, dan itu karena ketentuan Allah kita tahu Allah yang menjadikan semua itu, termasuk membedakan agama yang bermacam-macam itu kodrat Allah itu. Nah, jadi pemaksaan supaya memeluk satu agama itu, apalagi kita Islam harus syariat Islam. Mestinya orang Islam kami terima. Umat Islam berbangsa-bangsa kami terima. Umat Islam bermacam-macam agama di negara Indonesia ini kami terima. Karena itu adalah kehendak-Mu ya Allah. Kalau kami memaksakan, kata Allah, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam masalah menganut agama ini. Artinya kalau kita maksakan, Pak, maksakan orang yang lain harus syariat Islam, harus masuk agama Islam, itu agak berbeda dengan rambu-rambu Allah. Ketentuan dari kehendak Allah jangan ada paksa. Yang boleh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Yang boleh berdakwah.
aja. Dikenalkan Islam kepada orang yang berbeda, tapi jangan dipaksakan. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan Republik Indonesia ini, karena kita menerima bangsa Indonesia ini bermacam suku, bermacam-macam agama. Bahkan jenisnya, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Terima, sadari, itu tandanya kita bersyukur. Kalau ndak kita kendak dewe membaca Islam galau, nah itu kurang memperhatikan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Berbeda-beda agama. Kalau ndak kehendak dewe merdeka ini Islam galau, ndak ada yang agama. Iya, itu kehendak kita. Tapi kehendak Allah ndak bisa kita memaksakan agama yang berbeda harus dengan agama Islam, harus dengan syariat Islam. Pemahaman ini, Pak, dianut oleh ulama yang punya pemikiran-pemikiran ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka mendalami kehendak Allah, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama, itu kehendak Allah. Tidak baca kita nak buatnya Islam galau, tidak baca. Dan rambu-rambunya tidak boleh memaksakan. Yang kedua, Pak, rambu-rambunya tidak boleh. Allah menciptakan bermacam-macam agama. Kita nak kena dewe harus Islam galau, harus syariat Islam galau. Kalau bulan puasa harus puasa galau. Kalau hari Jumat harus sholat Jumat galau. Kalau musim haji harus mengerjakan haji galau. Tak bisa, Pak. Sebab rambu-rambunya lakum dinukum waliyadin. Kita baca terus dalam sholat, sering kita baca itu, Pak. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Dihubungkan dengan rambunya, jangan nak maksa. Itu kasarnya, Pak. Jadi ada rambu-rambu, jangan ada pemaksaan. Kedua, ada rambu-rambu, bebas menganut, melaksanakan agama masing-masing dalam bahasa kebersamaan bangsa yang berbeda-beda itu istilahnya toleran. Menghargai orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Tidak memaksakan, itu namanya toleran dalam bahasa asing. Kalau dalam bahasa kita, aku ngamalkan lakum dinukum waliyadin. Kami, kamu. Ikraha biddin, kami tidak maksudkan kamu jangan juga maksudkan kami. Itu indikator kita bersyukur terhadap Allah yang memberikan nikmat negara kita dalam keadaan berbeda-beda. Tidak baca kehendak kita itu, kehendak Allah. Agamanya banyak, apalagi suku nak jadi kikok suku baik, udah bisa. Apalagi perempuan wanita itu nak jadikan sikok jenis baik, nak nuruti kehendak kita, jadikan betino kalau mak mana pula nak kehendak kita.
Ini bela jadilah lebih banyak sentuhan jenis wanita ini. Lah dibolehkan Tuhan. Laki-laki boleh sampai 4. Bersyukur masih. Artinya perilaku orang beriman menyadari betul nikmat Allah dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Jenisnya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, sukunya juga berbeda-beda. Itu tanda kita bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan Allah untuk bangsa Indonesia. Allah memberikan itu juga dalam bentuk ditakdirkan Tuhan pula. Allah mentakdirkannya dengan bentuk apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya simbol yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah untuk bangsa Indonesia itulah sudah isyarat kamu itu bersatu. Negara kesatuan. Jangan nak kendak agama dewe. Oleh sebab itu, bagaimana Allah menata bangsa yang berbeda-beda agama ini muncul dalam Al-Quran. Rambu-rambu, isyarat-isyarat, ketentuan dari Allah. Apa? Ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ikutilah ketentuan dari ulil amri, pemimpin di antara kamu, orang-orang yang ahli di antara kamu, yang dia mendapat kesempatan memimpin. Ulil amri, orang yang diberikan wewenang memimpin karena keahliannya. Itu uji kita pemerintah, bolehlah mau disebut pemerintah. Umaro bahasa Arab. Bahasa kita orang-orang ahli yang diberi wewenang oleh Allah SWT untuk memimpin. Bagaimana masalah memimpin ini? Bentuk pemimpin, siapa yang mau dipimpin, pelaksanaannya itu sudah urusan dunia, ada urusan akhirat, ada urusan dunia. Kalau soal keterkaitan lebih jauh, benar ada kaitan dengan akhirat. Milih wong harus orang yang jujur, akhlak, amanah. Cara pelaksanaan memilih itu ada aturan. Yang aturnya mau tidak mau dunia sama dengan lalu lintas, ada jalan sebelah kiri, ada sebelah kanan itu. Siapa ngaturnya? Bukan lagi Allah tegak-tegak bikin jalan, tapi ulil amri, orang yang punya wewenang untuk ngurusi dalam urusan kita di dunia ini. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Allah, rambu-rambunya, kalau urusan kamu dunia, kamu lebih tahu. Buat pagar sama kamu tetangga, kamu harusnya lebih tahu dengan pemikiran kamu. Jangan ngambil tanah wong, nggak memanfaatkan sumur. Kamu lebih tahu, dengan sumur itu semaunya sampai kotor. Nah, demikian
sekilas tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. Allah